orang kan pada saat punya statement kayak tadi Om Bagus bilang, lama-lama saya bisa gila nih, lama-lama saya bisa stres nih, atau bahkan lama-lama saya bisa sakit nih kalau begini terus itu ya. Eh, Pada saat orang terbentur dalam situasi yang kurang baik, akan muncul kata-kata seperti itu atau mungkin pemikiran seperti itu. Untuk menghindari supaya tidak muncul seperti itu tuh seperti apa ya, Om Bagus Oke. ya? Soalnya itu kan bisa dibilang eh, kayak di bawah sadar ya. Bahkan nggak ngomong sama orang pun akan mengatakan pada dirinya sendiri. Mungkin dia jadi kayak otomatis akan ngomong seperti itu, akan berpikir seperti itu, Om. Keren, keren, keren. Itu, Om. Baik, terima kasih, Mas Songko. Iya, Pak. Saya sudah bukan menebak ya, saya memprediksi bahkan akan ada orang-orang yang ketika mendengar penjelasan-penjelasan kita di Kopi Susu, dia akan ada melakukan defense-defense kecil dalam hatinya. Makanya saya mencoba untuk memastikan, saya memilihlah satu komunitas kita, yaitu Mas Songko. Ternyata betul, Mas Songko mengatakan, ya nggak bisa Om Agus, setiap orang yang mengalami hal yang sama, dia akan berucap seperti itu. Oleh karena itu, kenapa ada Kopi Susu? Untuk membantu kita bahwa itu tidak perlu ada cara lain. Makanya kan untungnya Mas Songko bertanya, kalau gitu Om Bagus, apa yang menyebabkan itu? Dan yang kedua adalah bagaimana supaya tidak menyebabkan itu. Oke? Nah, sekarang tanpa saya harus menjawab terlebih dahulu dua pertanyaan tadi, saya mencoba untuk memberikan option dalam pikiran lain. Contoh, ketika saya terjepit oleh sebuah kondisi, lalu Mas Songko mendengar teman yang ngomong, mati aku. Mampus nih, lama-lama kayak gini nih, hancur gue nih. Nggak bisa, gue lama-lama stres nih. Lalu tiba-tiba dengan case yang sama, itu menimpa Om Bagus. Lalu saya bilang gini, asik nih, ini tantangan nih, keren nih, gue kerjain nih, asik nih, gue paling suka nih kayak gini nih, gue kerjain nih, gue pasti bisa. Apa yang terjadi? Dari situ saja, Mas Songko yang berada di tengah, yang mana yang membuat Anda, misalnya dua orang ini adalah karyawan Anda. Iya kan? Saya adalah karyawan Anda dan manusia B tadi juga karyawan Anda. Karyawan B mengatakan, ini kalau bos begini caranya lama-lama kita mati nih. Lama-lama hancur kita, stres kita yang lama-lama. Lalu tiba-tiba karyawan Anda yang namanya si Bagus itu ngomong, ini keren nih, gue paling suka nih, ya pimpinan kayak begini nih. Gue paling seneng dari dulu, gue kalau kerja sama bos, kalau targetnya keren begini, tekanannya, mulutnya kasar, gue semangat. Kenapa? Gue seperti dipicu, dia motivasi. Apa yang membuat kita ada di sekitar itu? Tambah asik. Sementara dalam ilmu fikir mengatakan, di dalam teori kita di Kafi, ya tentu juga di Kopi Susu ini, mengatakan ada sebuah teori yang saya beri nama ICOS. Nanti kita bahas kok. Ini kan karena ini kuliah perdana, kita gelar dulu semua. Supaya komunitas ini paham, di Kopi Susu ini apa yang saya dapat. Gitu loh. Di Kopi Susu ini arahnya kemana? Kopi Susu ini pertanyaan apa yang pengennya? Jadi kuliah perdana mungkin sampai 3 kali pertemuan nanti kita akan berkelumit di sini semua sambil saya ingin melihat pemetaan. Karena ternyata saudara kita di Kopi Susu itu lebih membutuhkan yang mana dulu. Karena saya berbicara skala prioritas. Tetap semua akan saya kasih. Semua yang saya tahu, semua ilmu saya akan saya kasih. Gratis. Ya, nggak ada embel-embel. Tetapi saya berbicara skala prioritas. Yang mana dulu nih? Karena kalau saya pakai menu seperti perkuliahan, dia jadinya kayak kurikulum. Nah, dan saya tidak mau, karena kita ini bukan perkuliahan, tidak ada namanya wisuda di sini, yang ada senioritas. Misalnya, Mas Inanto, Mas Songko, saya sudah 7 kali, berarti anak senior. Ada yang baru masuk, ada ya junior. Karena besok ini senior-senior harus menghafal semua kita punya teori-teori, lalu dia yang akan mengajarkan di hari-hari berikutnya. Contoh, tiba-tiba ada komunitas di dekat rumah Pak Inanto. Dia adalah tokoh Kopi Susu angkatan pertama. Dia wajib menyampaikan itu di komunitas dia. Gitu loh. Atau nanti misalnya ada orang baru mau masuk, nggak mungkin dia langsung gabung sama angkatan pertama. Misalnya kita sudah 7 kali perkuliahan, dia baru mau masuk, ya nggak boleh digabung di
kopi susu angkatan pertama ini. Boleh saja, tetapi dia menjadi membersnya Masa Songko misalnya. Nanti kalau dia kuliah, dia harus ada di belakangnya Masa Songko. Kamu duduk sini, dengerin. Itu Om Bagus lagi kasih kuliah. Nah, kalau dia bertanya tentang sesuatu yang kagak nyambung, baru Masa Songko jelasin. Ini dulu waktu kuliah perdana dijelaskan, ini begini. Jadi tidak putus, atau dia diberi angkatan kedua. Seperti itu. Om Bagus terus wisudanya ada atau tidak? Kalau saya tidak merencanakan, tapi kalau Anda nanti besok lusa mau pakai model-model wisuda, ya monggo-monggo saja, itu urusan Anda sama angkatan Anda. Karena yang daftar aja 1.200, tapi ini yang baru masuk sekarang 615. Saya nggak tahu, mungkin karena perbedaan waktu atau apa, walau-walau. Jadi saya lanjutkan. Kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Karena kita kurang data. Kurang data. Manusia itu selalu cepat mengeluh karena kurang data. Ya. Kenapa komputer sering hang? Tidak ada data. Atau mungkin back sektornya terlalu banyak, data kurang, panas deh jalannya.